dongeng, dan legenda. Kisah asal-usul nama Indramayu berawal dari seorang tokoh bernama Raden Bagus Arya Wiralodra, pur ketiga dari Tumenggung Gagak Singalodra, yang tinggal di daerah Bagelen, Jawa Tengah, tepatnya di Banyu Urip. Raden Bagus Arya Wiralodra memiliki 5 saudara, Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Bagus Arya Wiralodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanujiwa. Berjiwa besar dan bercita-cita luhur, Raden Bagus Wiralodra ingin membangun sebuah negara yang makmur dan sejahtera untuk diwariskan kepada anak cucunya. Untuk mencapai cita-citanya, Raden Bagus Wiralodra menjalani tapa brata di perbukitan Melayu di Gunung Sumbing. Setelah 3 tahun bertapa, ia mendapatkan wangsit yang berbunyi, Raden Arya Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah pendukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur, dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapatkan wangsit tersebut, Raden Arya Wiralodra kembali ke Banyu Urip dan menyampaikan wangsit kepada ayahandanya, Raden Gagak Singalodra. Meskipun berat hati, Raden Gagak Singalodra merestui dan menghargai cita-cita mulia putranya. Ia berpesan kepada Raden Wiralodra untuk berhati-hati dan menyuruhnya membawa Ki Tinggil dalam perjalanan tersebut. Perjalanan Raden Wiralodra dan Ki Tinggil memakan waktu 3 tahun. Mereka terus berjalan menuju arah matahari terbenam, hingga akhirnya pada suatu senja tiba di sebuah sungai besar. Mengira sungai tersebut adalah Sungai Cimanuk yang mereka cari, Raden Wiralodra mengungkapkan kebahagiaannya kepada Ki Tinggil. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi harinya, seorang kakek mendekati mereka yang sedang tertidur lelap. Kakek tersebut bertanya siapa mereka dan mengapa tidur di situ. Raden Wiralodra menjelaskan perjalanannya dan bertanya apakah sungai tersebut adalah Sungai Cimanuk. Kakek tersebut menjawab bahwa sungai besar itu bukan Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Citarum, dan sungai yang mereka cari sudah jauh terlewat. Dengan penjelasan dari kakek tersebut, Raden Wiralodra melanjutkan perjalanannya menuju arah matahari terbenam, sampai akhirnya menemukan lembah Sungai Cimanuk yang sesungguhnya. Di sana, sesuai dengan wangsit yang diterimanya, ia menebang hutan belukar dan mendirikan pendukuhan yang kemudian berkembang menjadi wilayah yang makmur dan sejahtera. Nama wilayah tersebut diambil dari nama Raden Arya Wiralodra, yang akhirnya dikenal sebagai Indramayu. Nama Indramayu sendiri berasal dari kata Indra, yang berarti raja atau pemimpin, dan Mayu, yang berarti indah atau cantik, mencerminkan harapan dan cita-cita Raden Wiralodra untuk membangun negeri yang indah dan makmur. Setelah mendapatkan penjelasan dari kakek tersebut, Raden Wiralodra dan Ki Tinggil meneruskan perjalanan mereka dengan semangat yang baru. Mereka bertekad untuk menemukan Sungai Cimanuk seperti yang manatkan dalam wangsit. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, mereka tiba di lembah Sungai Cimanuk. Sesuai dengan wangsit, mereka memulai menebang hutan belukar dan mendirikan pendukuhan di tempat tersebut. Raden Wiralodra melihat potensi besar di tanah tersebut, dan ia bekerja keras untuk mengembangkan wilayah itu menjadi tempat yang subur dan makmur. Penduduk setempat mulai berdatangan dan menetap di sana, tertarik oleh kepemimpinan Raden Wiralodra yang bijaksana dan visioner. Ia memimpin dengan adil dan membangun berbagai infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu singkat, wilayah tersebut berkembang pesat, baik dalam bidang pertanian, perdagangan, maupun sosial budaya. Wilayah yang didirikan oleh Raden Wiralodra ini kemudian dikenal dengan nama Indramayu. Nama ini memiliki makna yang mendalam. Indra dalam bahasa Sanskerta berarti raja atau pemimpin, yang mencerminkan kepemimpinan Raden Wiralodra yang bijaksana. Sementara Mayu berarti indah atau cantik, mencerminkan keindahan dan kemakmuran yang berhasil diwujudkan di wilayah tersebut. Indramayu menjadi sebuah kerajaan kecil yang makmur dan sejahtera. Keturunan Raden Wiralodra meneruskan kepemimpinan dan menjaga keharmonisan serta kesejahteraan rakyatnya. Legenda Raden Wiralodra dan perjuangannya dalam mendirikan Indramayu tetap dikenang dan dihormati oleh masyarakat setempat hingga kini. Kisah ini tidak hanya menggambarkan sejarah asal-usul nama Indramayu, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keberanian,
ketekunan, dan visi seorang pemimpin yang ingin menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Indramayu yang kita kenal sekarang adalah hasil dari dedikasi dan kerja keras Raden Wiralodra serta keturunannya yang telah berhasil mewujudkan mimpi menjadi kenyataan.